Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 insyaallah masuk surga semuanya, amin. Menjadi anak yang soleh dan solehan, amin. Mau masuk surga? Kalau nggak mau namanya anak stres. Anak yang stres tidak mau masuk surga. Ya neraka, katanya baru sama artis banyak sekali. Boro-boro mikir orang lain, sedikit susah. Oke, hari ini Bapak ingin sedikit memberikan materi. Ini termasuk P5 ya. Kamu nggak usah buru-buru keluar karena ini P5 sampai istirahat. Ya. Jadi materi Bapak hari ini adalah akhlak. Bapak ingin membacakan salah satu kitab yang berjudul Kitab Akhlakul Bani. Yang akan kita bahas pada hari ini pagi ini adalah Al-Waladul Adib, yaitu anak yang beradab atau anak yang berakhlak. Dengarkan, ini penting. Jangan sampai anak-anak tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada orang tua. Bapak bacakan, dengarkan. Ini cara pesantren di pondok begini ngajinya. Ya. Ini bukan di pondok. Sintren, sekolah negeri bernuansa pesantren. Ya, mantap kan sintren. Oke, al-waladul adib, utawi anak yang beradab. Al-waladul adib, apa sih anak yang beradab itu? Yaitu yahtarimu walidayhi. Anak yang beradab, anak yang berakhlak adalah anak yang menghormati kedua orang tuanya. Kenapa orang tua harus dihormati? Karena orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik merawat kita, betul? Kamu pernah dengar nggak bayi lahir dibuang? Pasti ada ari-arinya, ini tiba-tiba ditaruh di got. Sering kita dengar. Kamu dirawat orang tuanya, betul? Seneng nggak? Bersyukur nggak? Tadi Pak Ustaz Aam menyampaikan masalah syukur. Untuk kamu nggak terjadi pada diri kalian, keluar dibuang. Alhamdulillah, orang tua kamu bertanggung jawab, beradab. Makanya bentuk rasa cinta kita kepada orang tua kalian harus dihormati. Siapa yang masih berani melawan orang tua? Dosa. Yang masih berani melawan orang tua sudah bertobat. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Oke, lanjut, dengarkan. Kamu lahir bukan dari batu, dari orang tua, makanya harus dihormati. Jaga nama baik orang tuanya. Itu anak siapa sih? Oh, anak si Pak Ali. Wah, pinter dia, sopan banget, ngomongnya baik. Ya. Kemudian yang kedua, anak yang beradab, anak bagaimana? Setelah menghormati orang tuanya, yaitu wa mu'allimihi, dan menghormati kepada gurunya. Betul? Kamu punya guru nggak? Guru TK, guru SD, dan sekarang guru SMP, guru ngaji di masjid, di musolanya. Itu guru. Kenapa guru harus dihormati? Karena guru yang memberikan ilmu. Kalau tidak diberikan ilmu kepada guru, aduh, kita ini tidak jadi apa-apa, nggak bisa baca tulis, ya, tidak tahu akhlak, tidak tahu sopan santun, tidak tahu pentingnya mencari ilmu, betul? Ya, makanya gurunya harus dihormati. Salah satu contoh bentuk menghormati kepada guru apa itu? Kalau ketemu harus berjabat
cium gurunya, guru ngaji apalagi itu. Orang yang alim, orang yang banyak ilmu agama, kita disuruh diperintahkan untuk mencium tangannya. Tangannya orang alim, buka kitab, zikir wirid, kamu ciumnya harus pakai hidung, itu mengalir ke kamu ilmunya, barokah. Bahkan minuman bekas orang alim, bekas dia ustadz minuman, kalau santri berebut tuh pondok langsung itu cari keberkahan, tabarukan. Ketemu gurunya salah satunya bersalaman, menuruti perintahnya. Pak, bagaimana kalau kita membawakan makan buat guru? Itu aji luar biasa. Bukan gurunya mengharapkan, salah satu adab cara menghormati guru, membawakan makanan kepada guru di rumahnya itu yang banyak makanan. Sewaktu-waktu rumah kamu kan ada makanan banyak itu, tenteng resep kasih gurunya, wali kelasnya, ustadznya di sekolah, guru ngajinya, pahalanya besar. Itu salah satu bentuk hormat kepada guru, kepada anak-anaknya gurunya harus sayang. Paham? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa sih ciri anak yang beradab, yang punya sopan santun? Yaitu menghormati yahtarimu wa ikhwanahul kibar, menghormati saudaranya yang lebih besar. Yang punya kakak di rumah, yang punya kakak di sekolah, kelas 7 hormat pada kelas 8. Kelas 8 wajib menghormati kelas 9 karena mereka lebih duluan. Yang tua dihormati, Kak, bisa bantu saya Kak, bisa tolong saya Kak. Yang kelas 8 ke kelas 7, adik, kamu 7 apa? Adik, kamu kelas 8 apa? Yang kelas 9. Ya, jangan berusaha menyakiti perasaannya, menyakiti hatinya kan. Yang lebih besar dihormati, kamu yang lebih kecil disayangi, nggak ada berantem itu. Ini baru berapa bulan sekolah sudah ada yang berantem nih. Nah, dengarin, anak yang berakhlak tidak mau menyakiti orang lain. Bentuk hubungan kemanusiaan yang paling bagus, kamu adalah aku adalah kamu. Menyakiti kamu sama dengan menyakiti aku, menyakiti aku sama dengan menyakiti kamu. Itu bentuk hubungan manusia yang paling bagus. Makanya nggak ada beranteman, saling sayang menyayangi. Kemudian yang berikutnya, menghormati wakulaman dua akbaru minhu, dan menghormati semua orang yang lebih besar daripada kamu. Tidak hanya saudara kandung, kakaknya, abangnya, mpoknya, tetangga, anak tetangga yang lebih besar, SMA, kuliah, harus dihormati semua orang. Gak hanya kepada kakak kita saja di rumah yang dihormati, di sekolah yang lebih besar dihormati, di masyarakat, di lingkungan yang lebih besar harus dihormati. Minta ilmunya kepada yang sudah kuliah. Kak, kuliah itu apa sih yang pelajari? Bagus ya itu kira-kira? Bagus. Kemudian yang berikutnya, wayar kamu ikhwanahu sighar, anak yang beradab, anak yang menyayangi, menghormati, menghargai semua orang yang lebih kecil daripada dia. Anak SD, kamu SMP, anak TK harus disayangi yang lebih kecil. Gak boleh dibully. Tahu dibully? Gak boleh dipalak. Paham? Gak boleh dibully, gak boleh dipalak atau dibikin jengkel, dinangisi, mainannya diambil. Semua orang yang lebih kecil harus disayangi. Waktu lama dua asbaru minhu, dan semua orang yang lebih kecil daripada kamu harus disayangi. Kamu dihormati, mendapatkan hak. Kamu punya hak dihormati yang besar, yang kecil punya hak disayang. Kasih makanan maksudnya jadi. Jangan pelit anak adiknya. Terus berikutnya masih ada 2 baris. Wayasdudu fi kalamihi, anak yang beradab, anak yang ucapannya selalu benar, gak bohong. Wayasdudu fi kalamihi, ucapannya benar kalamnya. Mak, ada urunan, padahal gak ada urunan tuh. Gak boleh, itu bohong, bukan benar.
harus sidik, jujur, nggak boleh membohongi orang tuanya. Katanya libur di sekolah padahal masuk itu nggak boleh. Jujur dalam ucapannya. Kemudian yang berikutnya, anak yang beradab cirinya, anak yang berakhlak cirinya adalah wayatawaddu ma'annas, dan tawadu kepada sesama manusia. Nggak boleh sombong. Nih gue anaknya jenderal, lo anaknya petani, harus hormat sama saya, nggak boleh. Itu nggak tawadu namanya. Lo anaknya pedagang, gue anaknya bupati, bos. Tidak boleh seperti itu. Nggak boleh membanggakan keluarga biasa aja. Walaupun namanya Jokowi, walaupun anaknya Pak Denny, bupati Bekasi, nggak boleh menyombongkan diri kepada sama manusia. Kemudian berikutnya, anak yang berakhlak adalah anak yang apalagi wayasbiru al-adha, dan sabar atas cobaan-cobaan yang Allah berikan. Kamu sabar kan? Orang yang sabar itu masuk surga dari mana arah pintunya boleh. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Anak sekolah itu banyak kesulitan, banyak tantangan rintangan, betul? Mau bangun pagi malas, mau mandi malas, ngerjain tugas malas. Kemudian apalagi rintangan hujan, dinas dikit gak mau masuk sekolah, jatuh dikit izinnya seminggu. Harus sabar kepada cobaan yang menghalangi dan merintangi. Dengerin bapak dulu. Seusia kamu SMP, bapak rumahnya di tengah hutan, jalannya belok sekali, segini mungkin kalau jalan kaki, pakai sepeda ontel, ban roda sama itu besinya 2. Kalau hujan panas-panasan, jaraknya 7 kilo dari kecamatan sekolah, montel tiap hari, masya Allah, di tengah hutan rumah bapak. Tapi keuletan kesabaran, akhirnya terus akhirnya tamat SMP, bahkan sampai sarjana itu banyak hambatan kamu nanti akan rasakan. Harus sabar kepada ujian, itu ciri anak yang beradab, yang berakhlak. Kemudian berikutnya, wala yuqati'ul aulad, tidak boleh memisahkan atau memutuskan hubungan silaturahmi dengan teman-temannya yang lain. Ya, baru marahan sebentar, setahun nggak negur-negur, baru 3 hari orang muslim harus tegur sapa. Tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Apalagi kamu itu tujuannya apa sih? Kamu itu masalahnya apa sih? Sekolah, kamu tidur, mandi, berangkat, pulang, makan, main, itu masalahnya apa? Nggak boleh menyombongkan diri dengan temannya. Saya ini kuat, pukulan saya maut. Kamu nggak boleh, nanti kamu sahaja. Nggak boleh, itu sumber pemutusan silaturahim. Kekuatan kamu yang besar salurkan untuk ekskul, betul? Pencaksilat, taekwondo, diadu, ada wasit, kamu mukul jatuh dapat emas, betul? Kalau berantem di jalan mukul jatuh dapat apa? Dilaporin polisi, ya kan? Kalau kamu ikut bela diri, kemarin ada kelas 10 dapat juara 1, dapat emas perempuan. Ntar bapak bikin podcast lah. Ya boleh, tenaganya kuat, bukan untuk mengajar temannya secara liar, di panggung, di ring, menjatuhkan lawan, dapat hadiah emas, betul? Nah, kemudian berikutnya, ciri anak yang berakhlak adalah wala yatafassamu ma'ahum, tidak boleh menjadikan dirinya paling berkuasa, suka berkelahi. Enggak, lo harus itu, kalau enggak aja. Tadi udah kita bahas ya. Berikutnya, wala yarfa'u sautahu, dan tidak mengeraskan, yarfa'u mengangkat, sautahu suaranya. Kalau berbicara, suaranya tidak boleh terlalu keras. Kalau ketawa
tidak boleh terlalu ke kalau ketawa itu nikmat. Ketawa saja, ketawa boleh, tapi yang sewajarnya suara jangan mengganggu orang lain. Ketawa itu nikmat, orang yang bisa tertawa itu masih bagus. Yang cemberut Anda itu cenderung punya potensi nanti kita stroke atau stres. Paham? Ketawa itu bagus, tapi yang sedarnya jangan wow sampai kemana-mana. Dari sini kantor suami bergerak. Hah? Wala yang tahu saya tahu tidak mengeraskan suaranya. Ida kata lama audhika ketika berbicara maupun tertawa itu ciri anak yang beradab. Oke, sudah habis. Bapak ulang. Ciri anak yang beradab adalah yahtalimu biwalidayhi wa mu'alimihi, menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Awas, nanti jangan sombong sama orang tua dan sama guru. Oh, disuruh mencari tugas saja bandel. Nggak boleh. No. Wa ikhwanal kibar, dan menghormati saudara yang lebih besar. Wa ulaman dua akhlami, dan semua orang yang lebih besar daripada kamu harus dihormati. Wa yarham ikhwanal sigor, dan menyayangi saudara yang lebih kecil. Wa ulaman dua asgoruna, dan semua orang yang lebih kecil harus disayangi. Wa yasduqu kami, dan ucapannya jujur, benar, tidak bohong, tidak kadhib. Ciri anak yang munafik adalah kadhib, berbohong. Oh, tidak akan lama apabila berbicara. Waya daku manas dan tawadu, rendah diri pada sama manusia. Jangan merendahkan diri, nggak boleh. Rendah diri. Kemudian waya sediru ala ada, dan sabar atas cobaan-cobaan manusia selama hidup pasti dicoba oleh Allah. Apakah itu sakit, apakah mati, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan beban. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti akan aku uji, kata Allah, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, buah-buah, ya akan diuji. Keluarganya mati, meninggal, ujian. Ikhlaskan, nggak boleh ditangisi berbulan-bulan. Ya, harus sabar atas ujian. Walaupun hujan, gerimis, walaupun agak-agak tidak masuk sekolah. Jangan ada alasan. Yang kelas 7 ini dengerin, baru 3 bulan masuk sudah ada yang tidak masuk. Ngapain dulu masuk daftar sekolah? Berhenti dari sekarang. Yang di luar ahli ada banyak yang pengen masuk nih, lewat Pak Lurah, lewat Pak RT. Ya, ada yang mau masuk loh. Yang sudah masuk kalau nggak sekolah, itu kan, aduh, karena nggak punya etika, nggak punya akhlak, masuk terus. Ya kalau sewaktu-waktu ada acara, yuk nggak apa-apa, hajatan, acara diajak pulang kampung, izin, nggak masalah. Yang penting sekolah jangan berhenti sampai lulus, sampai sarjana, sampai SMA, paham? Nah, terus kemudian tidak memutuskan silaturahmi, tidak merasa berkuasa, paling berkuasa, tidak mengeraskan suaranya apabila tertawa dan berbicara. Baik, karena itu yang dapat Bapak sampaikan tentang akhlak. Ini penting. Mudah-mudahan anak-anak bisa diterima teman-temannya, tidak sombong, tidak belagu. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.